Misalnya saya belum lahir, jangankan saudara, saya juga belum lahir, ya. Nggak apa-apa kita ambilnya dari data yang sesungguhnya, tapi data dulu banget, ya. Ini ada 10 industri nih, sampai dengan ini, liter product sampai dengan sini, ya. Kemudian ini menunjukkan jumlah tenaga kerja, ya. Ada yang 1 sampai 4 tenaga kerjanya, ada yang 5 sampai 9, dan yang banyak 1.000 sampai dengan 2.499. Sedangkan ini menunjukkan besarnya upah atau gaji, ya. Dari tabel ini terlihat bahwa data kompensasi per pekerja pada 10 industri manufaktur barang tidak tahan lama ini yang kita berdasarkan ukuran jumlah pekerja yang barusan saya sebutkan ini, maka terlihat bahwa rata-rata perusahaan besar itu yang menggunakan pekerjanya 1.000 sampai dengan 2.499. Lihat, membayar lebih tinggi pekerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, ya. Ini lihat, untuk masing-masing 10 industri manufaktur ini, ya, upahnya lebih tinggi untuk perusahaan besar di sini. Apalagi dibandingkan dengan yang ini masih kecil-kecil, hanya mempekerjakan 1 sampai 4 orang, ini per industrinya hanya segini, 244 sekian dan seterusnya, ya. Sementara yang mempekerjakan lebih banyak pekerja, upahnya lebih tinggi untuk masing-masing 10 industri manufaktur tersebut, ya. Pendeteksian heteroskedastisitas. Dari persamaan Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2X ditambah U, maka diperoleh regresi. Tentu saja regresi ini yang sudah ada tanda topinya, si U-nya ini akan hilang. U-nya bisa kita hitung dari Y dikurangi Y hat. U atau E yang selama ini kita buat, ya. Metode grafik. Kalau melihat dari metode grafik, lihat ini hubungan antara UI dengan Y hat, ya. Ini ada korelasi antara satu dengan yang lainnya. Atau UI dengan X, ini juga sama, ya. Ini ada korelasi antara UI dengan X. Itu secara grafik. Secara metode formalnya yang pertama kita akan lakukan dengan uji Pak. Pak merumuskan metode grafis dengan menyarankan bahwa sigma I kuadrat, sigma I kuadrat adalah sebagai fungsi dari variabel penjelas XI, dan bentuknya dia menyarankan ini nih. Sigma I kuadrat sama dengan sigma kuadrat XI pangkat beta E pangkat VI. Kita transformasikan ke dalam bentuk logaritma. Ini boleh logaritma biasa, boleh ln. Ln sigma I kuadrat sama dengan ln sigma kuadrat ditambah beta ln XI ditambah VI. Ln E-nya nggak ada karena sama dengan 1, jadi nggak muncul di sini. Ini kita namakan sebagai persamaan 1151, di mana VI-nya ini merupakan gangguan stokastik. Karena kita tahu bahwa sigma I kuadrat ini umumnya tidak diketahui, maka Pak menyarankan untuk menggunakan UI kuadrat, UI hat. Ya, UI hat ini nanti kita ganti si persamaannya menjadi ini. Si sigma I kuadratnya diganti dengan UI hat. Ln sigma kuadrat ini berupa konstanta, boleh dia saudara notasikan sebagai beta. Berarti inilah yang akan kita regres. Caranya gimana? Kita hanya punya data X dan Y. Untuk mendapatkan UI kuadrat, berarti kita harus regres dulu antara X dan Y, kemudian kita dapatkan Y hat. Ini karena saya nulisnya nggak pakai equation, maka ini maksudnya Y hat, ya. Kita dapatkan kan nanti data-data Y hat, ya. Kemudian U-nya adalah Y min Y hat, di sini kita dapatkan. Kemudian U kuadratnya, ini. Ya. Jadi nanti yang akan kita regreskan adalah ln UI kuadrat, berarti data UI kuadrat ini, dengan ln X, ini. X-nya ini kita ln-kan. Maka persamaannya ini. Jika B dalam persamaan 11, beta maksudnya. Jika beta persamaan 1152 ini signifikan, itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika beta ini non-signifikan, maka model sudah homoskedastis atau tidak ada heteroskedastis. Untuk contohnya, kita gunakan data mengenai hubungan antara kompensasi
dan produktivitas pada tabel sebelah 1. Oh, kelas A tadi multicolnya belum ya, saudara sih tinggal ini ya. Oke lah, bisa agak sedikit santai. Kalau tadi ngebut banget saya ya, karena sampai pertemuan 13. Oke, kita agak santai. Dengan melakukan regresi, kita regresi ini, ya, Y adalah rata-rata kompensasi dalam ribuan dolar, dan X adalah rata-rata produktivitas dari tabel sebelah 1. Sekarang saudara silakan hitung. Dan tabel sebelah 1 ini, rata-rata produktivitasnya ini adalah X. Ya. Rata-rata upah ini adalah Y. Silahkan hitung. Ya, saya tunggu saudara regres. Ini Y-nya. Kemudian ini X-nya yang bawah. Mana Y-nya? Silahkan hitung. Y-nya mana tadi ya? Kalau sudah, saudara bilang. Rizka, mau ngomong? Silakan, kenapa di-mute lagi? Tadi Y-nya yang mana? Produktivitas, rata-rata produktivitas. Jadi si upah ini dipengaruhi oleh produktivitas kan gitu. Atau saya lihatin lagi. Nah ini, X-nya adalah rata-rata produktivitas dan Y-nya adalah rata-rata kompensasi. Silahkan. X-nya produktivitas. 9355 884 7962 82 75 83 89 94 18 97 95 10,281 11 itu 10.000 kali ya, bukan koma. Ih anjay, kenapa malah ngulangi lagi sih? Aduh bu, bentar bu 9355 8584 7962 82 75 8389 9418 97 95 10 2 81 11 750. Kalau sudah, silakan sebutkan. Nanti kita cocokkan dengan yang ada di PowerPoint. Yang Y-nya 33696 3787 4013 4104 4146 4241 4388 4538 48 43. Sip Aceh, sip. Aceh. Sip. Tadi ibu minta apa ya? Diregresi. Bener ya? 1992.
Ibu nilai A-nya 4672,8765 bukan? Bukan, ini nih hasilnya. Yang terbalik. Sama, tapi yang mana? Oh, beda Ya, Fikri? komanya. Jadi emang beda komanya gak apa-apa kah atau gimana ya? 1992, Ibu boleh ke tabelnya lagi gak, Bu? Oke. Yang terbalik ya, X yang bawah nih. apa salah ya? Coba 9 3 5 5 8 4 7 9 6 2 8 2 7 5 8 3 8 9 9 4 1 8 9 7 9 5 10 2 8 1 11 7 5 0 3 3 9 6 3 7 8 7 4 0 1 3 4 1 0 4 4 1 4 6 4 2 4 1 4 3 8 8 4 5 3 8 4 8 4 3 sip 1 sip 4. Lah, ini pakai data yang mana? Kok salah sih? Apapun pengganti ya datanya. Aceh. Sip. Nah. 5 3 R-nya 0,66. Ibu, A-nya 1992. Kenapa, Hulia? A-nya 1992. Ya, itu betul. Terus B-nya? Ini 0,2329. Betul ya? Nah, inilah hasil dari data tadi. Tabel sebelah tenaga sebesar $1, maka kompensasi tenaga tingkat sebesar $0,23 atau 23%. Hasil regresi kita. Kemudian regresi berikutnya kita menggunakan logaritma. Ini hasilnya. Ternyata H0-nya tidak ditolak. Berarti tidak heteroskedastisitas. Kalau yang ini tadi
Yang ini tidak cinta. Jadi Oh iya, regresi ini sudah regresi yang baik. Berarti yang dipilih adalah yang ini. Kalau uji Goldfield and Kwan berargumen bahwa faktor kesalahan VI pada persamaan ini ln sigma kuadratnya kita notasikan sebagai apa? Ini pada persamaan 11,52 tadi mungkin tidak memenuhi asumsi OLS dan mungkin bersifat heteroskedastik. Namun demikian, sebagai variasi yang kasar, uji Pak membacakan. Ini kayaknya, oke ya. Kita terus, uji Glaser sekarang. UI hat sama dengan beta 1 tambah beta 2X ditambah VI. dan Diestimasi tentu saja kalau sudah kita estimate kan si variabel gangguannya hilang ya, si VI-nya ini hilang. Ini lihat UI hat. UI hat ini dalam tanda mutlak. UI bisa saja negatif, Y dikurangi Y hat bisa saja negatif, tapi kita positifkan. Kemudian kita regres dengan X, hasilnya ini, ya seperti biasa ini SE, kita dapatkan R, kemudian dapatkan T, bandingkan dengan T tabel. Hasilnya sama dengan Pak, artinya H0 tidak ditolak, artinya tidak terdapat heteroskedastis. Uji Glaser hasilnya sama dengan uji Pak. Uji korelasi Spearman. Dari model ini, hitung U dan ambil harga mutlaknya. Cari rank U dan X. Kita urutkan maksudnya. Kalau misalkan korelasi rank Spearman-nya, rumusnya adalah 1 dikurangi 6 kasih D kuadrat dibagi N kali N kuadrat dikurangi 1, di mana D-nya ini selisih antara rank U dan X. Kemudian statistiknya ini nanti kita buka lagi aja ya, nggak usah saya baca. Contoh untuk data rata-rata return tahunan, kita notasikan EI dalam persen, dan standar deviasi return tahunan, sigma I persen, tabel adalah ini. Berarti diketahuinya ini, 2 kolom ini, EI dan sigma, average annual return dan standard deviation on annual return, ya. Capital market lain dalam teori portofolio mengenai hubungan linear antara expected return EI dan risiko yang diukur dengan standar deviasi sigma dalam portofolio adalah ini. EI sama dengan beta I ditambah beta 2 sigma I. Berarti kita lihat bahwa ini adalah Y dan ini adalah X. Apakah mau dicoba hitung? Atau saudara hanya lihat aja karena waktunya masih banyak, tapi saya akan 2 pertemuan. bebas Bu. Mau dihitung atau langsung aja saya jelasin ini? Langsung jelasin. Ya udah, nggak ada yang jawab, kita langsung aja ya. Ini adalah Y dan ini adalah X. Kita regres ini dulu, 2 data ini, kemudian kita dapatkan Y hat. Kemudian tabel bantuan untuk Y hat, ya. Di sini karena Y-nya dinotasikan oleh E, berarti ini E adalah E hat maksudnya, ya. Berarti 12,1 itu sebagai X, kemudian shift regression cari Y hat, ketikkan di sini, kemudian UI, ya. Berarti Y min Y hat dikurangi 12,4 atau ini dulu sudah diselesaikan, atau mau langsung juga boleh. Ya, yang jelas setelah ini kita dapat, ini adalah Y min Y hat. 12,4 kurangi 11,37 hasilnya ini. Lihat ini, 11,3 dikurangi 11,33 harusnya negatif kan? Tapi karena dimutlakan, berarti ini positif, nggak ada nilai negatif. Kemudian kita rank. Kita rank dari nilai yang paling kecil. Ini berarti rank pertama kan? Nah, ini kita urutkan, inilah kita dapatkan rank. Demikian pula untuk X, dalam hal ini ditunjukkan oleh sigma. Kita rank dari sini yang paling kecil adalah 10,2. Dan seterusnya, ranknya adalah ini.
Halo Pak Jum? Ya Pak Jum? Halo Pak Jum? Halo? Iya Mangga? Daring, berarti daring. Iya, oke. Ya, iya. Pak Jum, eta emutan kanggo AL untuk user dan alumni. Itu harus kita persa. Ya. Enggak kampusnya beres ngajar. Ya kagak ngajar. Ya. Gak ngerti. Terusin Mas, sampai mana tadi? Ini sudah kita rank. D ini tadi kan merupakan selisih antara rank UI dengan rank X ya. Ini berarti 9 kurangi 4 dan seterusnya. Kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan. Maka kita masukkan ke rumus ini. Untuk RS, tadi 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat dibagi N kurangi N kuadrat min 1. 1 kurangi 6, ini adalah jumlah D kuadrat yang tadi. Kemudian ini adalah N dikurangi N kuadratnya, berarti 10 kuadrat 100 dikurangi 1, hasilnya ini. RS-nya ini. Kemudian T-nya ini ya. Kita masukkan RS dibagi akar N min K. N min 2. N min 2, N-nya adalah 10, kurangi 2 berarti 8, dibagi 1 dikurangi RS kuadrat. Ini hasil dari 0,33 dikuadratkan adalah ini, maka T hitungnya adalah 0,9986. Kita sebut dengan persamaan 11,59. Nah, hasil ini kita bandingkan dengan T tabel. Ya, ternyata untuk DF sama dengan 8, nilai T tidak signifikan. Ya, ini ada di daerah penolakan atau penerimaan H0. Coba. Ini T statistiknya pasti di atas 2 ya. Berarti ini ada di daerah penerimaan H0. Berarti H0 tidak ditolak. Sekalipun kita lihat pada tingkat signifikansi 10%, nilai rho-nya atau p-value-nya adalah 0,17, artinya tidak signifikan atau H0 tidak ditolak. Berarti artinya tidak ada heteroskedastisitas untuk data yang kita punya. Mana? Untuk data ini berarti tidak ada heteroskedastisitas, ya. Ibu maaf mau bertanya. Iya silakan Aulia. Kalau untuk rank yang sigma itu kan lihatnya dari yang terkecil ya Bu. Nah kalau yang di rank UHET itu gimana Bu? Sama. Tentuin ya. Punya kan ini. Paling kecil kan ini 0,03. 1. Berikutnya 0,06. Ini. Sama dari yang paling kecil. Iya Bu, baik. Jadi hanya ngasih nama aja, oh ini adalah 1 kesiniin. Demikian pula untuk sigma kuadrat ini. Yang paling kecilnya ini mana? 10,2, oh berarti ini 1. Berikutnya mana lagi? Ya, kemudian 10,4, oh ini berarti kedua. Tulislah di sini 2, gitu. Aulia, paham? Paham Bu, makasih Bu. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ibu maaf, kalau yang D itu tadi gimana? D itu adalah selisih antara rank ini, U dengan rank sigma. Kita lihat lagi slide berikut sebelumnya. Nah, D adalah selisih rank U dan rank X. X kita di sini adalah yang ini. Ini kan Y. Iya kan? Paham nggak? Yang ini kita lihat, ya? Iya Ibu paham Bu. Mana tadi? Mana sih? Oh ini nih. Nah ini dari sini. Dari model ini, EI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 sigma I. Berarti sigma I ini berperan sebagai X atau variabel bebas.
Makanya di sini ini adalah Y dan ini adalah X. Ya kan? Paham? Paham, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ke pertemuan berikutnya. Masih lanjutan, masih heteroskedastisitas. Kita langsung ya, lanjut ya. Masih lanjutan dari materi yang baru. Ini kita lakukan di 2 pertemuan jika luring, karena kita menghitung. Ya, barusan kan banyak tidak menghitung, saudara langsung terima jadi. Pengujian berikutnya adalah Goldfeld and Quant. Metode ini dapat diterapkan apabila kita mengasumsikan bahwa varian heteroskedast sigma kuadrat ini berhubungan positif dengan salah satu variabel penjelas dalam model regresi. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2X ditambah U. Anggap atau asumsikan bahwa sigma kuadrat ini berhubungan positif dengan X. Sehingga modelnya ini, sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat ini pakai ini enggak? XI kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah sebuah konstanta, berbeda dengan ini. Ini ya, ini adalah asumsi ini bahwa sigma I kuadrat ini proporsional dengan X kuadrat. Artinya jika XI-nya ini naik, maka sigma I-nya juga ikut naik. Ya. Pada persamaan 11, 5, 10, jika ini sesuai, hal ini berarti bahwa sigma I kuadrat ini akan menjadi lebih besar seiring dengan bertambahnya XI kuadrat yang barusan saya sebut. XI saja. Jika XI-nya meningkat, maka otomatis si sigma kuadratnya ini akan meningkat. Dan jika hal ini terjadi, artinya ada heteroskedastisitas dalam model. Itu yang dilakukan oleh Goldfeld and Quant. Langkah yang pertama, susun peringkat observasi berdasarkan nilai X dari mulai nilai X terkecil. Langkah berikutnya, hilangkan observasi yang di tengah. Kita notasikan C. C ini adalah sebuah a priori yang terspesifikasi. Kemudian bagilah sisa observasi N dikurangi C menjadi 2 kelompok, masing-masing menjadi N min C per 2. Kemudian peringkat observasi berdasarkan nilai X. Oke. Dari paling kecil adalah 80. Tuliskan. 85. Nah, urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Y adalah pasangan dari X ini. 80 berpasangan dengan 55, maka ini. 85 ini, pasangannya dengan 70 ini. 90 lihat, pasangannya dengan 75. Berarti ini, paham belum? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita hilangkan 4 bukan di tengah sebagai C tadi. Ya, kita hilangkan 4 buah yang di tengah, sehingga kita mempunyai 2 kelompok data. Ini ke atas dan ini ke bawah. Ya, karena data kita 30 sudah dikurangi 4, berarti tinggal 26. Kelompok ini adalah 13. Ini yang dimaksud oleh langkah 2. Hilangkan observasi yang di tengah, ya.
kemudian bagi 2 observasi, ya. N C kan tadi ya. Berarti yang barusan 30 dikurangi 4, 26. Kemudian bagi menjadi 2 kelompok masing-masing, 26 dibagi 2, berarti masing-masing kelompok ini adalah 13. Paham? Paham, Bu. Oke. Langkah 3, buat regresi pada masing-masing grup 1 dan 2, hitung juga RSS-nya. RSS 1 di sini mencerminkan RSS dari regresi yang berhubungan dengan nilai X yang lebih kecil atau kelompok dengan varians lebih kecil. Kenapa? Karena sudah kita rank tadi. Nah, sudah kita rank kan? Kelompok 1 ini adalah bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok 2. Ya kan? Nah, ini ya yang dimaksud oleh langkah ketiga. Dan RSS 2 berarti kelompok 2 mencerminkan RSS dari regresi yang berhubungan dengan nilai XI yang lebih besar. Gitu kan? Karena kan yang atas itu yang lebih kecil. Atau kelompok dengan varians lebih besar, ya, di mana masing-masing RSS memiliki ini. N-C/2 dikurangi K. Kita samakan penyebutnya, maka sama aja dengan ini. N-C dikurangi 2K per 2. K di sini menunjukkan jumlahnya parameter. Kalau regresi kita hanya ada satu variabel bebas, berarti parameternya adalah 2. Ya. Kemudian langkah keempat, hitung lambda atau F. F ini adalah RSS 2 per DF dibagi RSS 1 per DF. Jika hasilnya signifikan, kita bandingkan biasa dengan F tabel. Jika signifikan, berarti terjadi heteroskedastis. Kita lihat dari sini, kita baca lagi keterangan yang sebetulnya sudah saya sebutkan barusan. Buat regresi pada masing-masing grup. Ini, grup 1 dan grup 2. H0 menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas, dan H1 atau H A adalah ada heteroskedastisitas. 4 nilai yang tengah dihilangkan, sisanya 26, maka tiap-tiap grup adalah 13, yang tadi sudah saya katakan. Bu, apakah ini harus selalu 4? Enggak juga. Ya, ini yang dihilangkan. Kemudian, apakah grup 1 dan grup 2 ini harus selalu sama? Bisa jadi tidak. Katakanlah grup data kita ada 31 misalkan. Dihilangkan 4. Berarti adanya 27, kan nggak mungkin sama. Jadi boleh seperti itu. Kalau ingin sama, berarti dihilangkannya 5. Begitu ya. Yang disusun hanya X saja, X merupakan pasangannya. Tadi sudah saya jelaskan. Hanya ini membaca ulang aja dari keterangan yang ada di PowerPoint. Dengan menghilangkan 4 observasi tengah, regresi OLS didasarkan pada 13 observasi pertama dan kedua, yaitu grup 1 dan grup 2, serta nilai RSS-nya masing-masing, atau nilai standar yang ada di dalam kurung ini. Ya. Nah, ini ditunjukkan seperti ini. Regresi pada kelompok pertama. Nanti saudara bisa coba regres ini, bukan yang kiri ya, yang ini yang sudah kita kelompokkan. Ini grup 1, ini grup 2, hitung RSS-nya, kemudian standar deviasinya, hasilnya adalah ini. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Kemudian, hitung F-nya atau lambdanya. RS2 dibagi DF. DF-nya adalah N min K. N-nya untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 kan sama-sama 13 ya. Observasinya 13 dikurangi 2. Banyaknya parameter. Berarti ini dibagi 11. Didapatlah 4,07. Sedangkan tabelnya 2,82. Ini F hitungnya ada di sebelah kanan ya kan? Berarti H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas pada error varians. Sampai sini, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Sekali lagi, heteroskedastisitas ini biasanya terjadi pada data cross-section. Kita lanjutkan. Uji Brispagan-Goldfrey. Keberhasilan uji Goldfrey and Kwan ini bergantung
tidak hanya pada nilai C atau jumlah observasi sentral yang dihilangkan, tetapi juga pada identifikasi variabel X yang tepat dan dijadikan dasar peringkat observasi. Ya, jadi hati-hati di sini untuk menentukan kelompok 1, kelompok 2-nya itu jangan sampai tepat atau tidak tepat. Itu kelemahannya ya. Karena kan tadi nggak ada patokan, yang di tengah itu harus 4 yang dihilangkan. Nggak ada patokan juga bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus sama. Boleh sama, boleh tidak. Bisa jadi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain berbeda hasilnya, karena bisa aja saudara dari data 30 ini saudara menghilangkan 6 atau 5 gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman aja 4 itu. Keterbatasan uji tersebut dapat dihindari jika kita menggunakan uji bersepadan garis bawah atau BPG. Kita lihat model ini. 11, 5, 12. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2I ditambah dan seterusnya sampai dengan beta K X KI ditambah UI. Asumsikan bahwa error varian sigma I kuadrat ini dideskripsikan sebagai ini, dideskripsikan seperti ini, bahwa sigma I kuadrat ini merupakan fungsi daripada Z2 sampai dengan ZMI. Ya. Hal ini berarti bahwa sigma kuadrat ini merupakan, udah ya yang barusan. Jika A2 ini sama dengan A3 sampai dengan sama dengan maksudnya bukan A ya. Ulang. Jika alfa 2 sama dengan alfa 3 dan seterusnya sampai dengan sama dengan alfa M, ini sama dengan 0, dan sigma I kuadratnya ini sama dengan sigma 1, ya, yang merupakan konstanta, ini kan konstanta ya, maka untuk menguji apakah sigma I kuadrat ini homoskedastis, kita dapat menguji hipotesis bahwa alfa 2 sama dengan alfa 3 dan seterusnya sampai dengan alfa 3 sama dengan 0, karena ini nyambung, saya kasih bintang. Ini merupakan ide dasar di balik uji BPG. Prosedur pengujiannya, yang pertama, estimasi model 1152. 1152 adalah yang ini. 11.512 maksudnya. Dan dari persamaan tersebut, dapatkan residual nilai U1 sampai dengan UN. Maksudnya, setelah didapat ini, persamaan regresi ini, tambah tabel bantuan U. Ya. U-nya adalah Y min Y hat. Berarti Y hat dulu tabel bantuannya, kemudian Y min Y hat yang tidak lain adalah U. Ya. Ini kan nanti kita dapatkan, kita punya data ini. Langkah 2, dapatkan bahwa sigma hat kuadrat ini dengan sigma U kuadrat per N. Dari data yang sudah kita dapat ini, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan banyaknya sampel. Itu langkah kedua. Bentar ya, tarik napas dulu deh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ciptakan variabel rho I. Rho I ini tidak lain adalah U kuadrat dibagi sigma kuadrat. Ya. Saya ulang. Rho I ini adalah UI kuadrat dibagi sigma kuadrat. Kita tadi sudah dapatkan data UI sampai dengan UN. Kita sudah dapatkan juga data sigma kuadrat. Nah, kita buat tabel bantuan lagi untuk rho I. Berarti tinggal dibagi. Tabel bantuan ini dibagi tabel bantuan ini. Yang merupakan masing-masing residual dikuadratkan dan dibagi dengan sigma kuadrat ini. Ya. Yang keempat, regresikan rho I ini terhadap Z. Ini kita buat regresi lagi terhadap Z. Langkah 5, dapatkan penjelasan atas jumlah kuadrat ESS dan persamaan ini yang didefinisikan. Ini theta adalah 1/2 kali ESS. Contohnya. Kita punya data ini, yang tadi sih sebetulnya ya, masih data yang tadi yang 30, yang belum kita urutkan X-nya ini. Langkah pertama kita dapatkan regresi, kita ulang. Ini, ya, estimasi persamaan ini, didapatlah ini. Y hat sama dengan ini.
Kemudian, ini semuanya kita dapat. Langkah kedua, dapatkan nilai ini. Ya. Berarti, ini, sigma U kuadrat. Dari langkah pertama tadi kan kita dapatkan UI sampai dengan UN kuadrat dibagi 30, dijumlahkan ya, ini dijumlahkan, ini jumlah UI kuadrat yang kita dapat pada step 1 atau langkah 1 tadi, dijumlahkan, dibagi 30, ini merupakan sigma kuadrat, sebesar 78,7051. Langkah ketiga, bagi kuadrat residual UI yang diperoleh pada regresi ini, ya, dengan 78, kita akan dapatkan ini, hasil step 3 ini ya. Ciptakan variabel rho. Nah, ini. Jadi kita dapatkan rho dengan membagi U yang diperoleh pada regresi ini tadi, dibagi dengan ini semuanya, maka kita dapat punya tabel bantuan lagi rho I. Ya, kita dapat rho ini. Langkah keempat, dengan mengasumsikan bahwa rho I ini berhubungan linear dengan XI sama dengan Z. Ya, ini. Rho I-nya fungsi daripada X. Ya. Rho I-nya fungsi daripada X. Rho I yang sudah kita dapatkan di tabel bantuan tadi, kita regres dengan X. F-nya adalah 1. Untuk tingkat keyakinan 95% atau alpha 5%, ini lihat, berarti hasilnya ini. 3,146. Saudara lihat aja nanti di tabel C-nya. Dan untuk alpha 1%, ini 6,6348. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa signifikansi pada tingkat signifikansi 5%. Kenapa? Lihat ini, untuk yang 5%, ini tabelnya 3,8414 banding dengan 5,2140. Berarti ini ada di sebelah kanannya kan? Ada di sebelah kanannya. Berarti H0-nya ditolak, berarti tingkat. Untuk yang 1%, ini, sedangkan θ-nya 5, berarti di sebelah kiri ada daerah penerimaan H0. Artinya H0-nya ditolak. Artinya tidak signifikan pada alpha 1%. Hasil ini sama dengan hasil Goldfield and Quandt. Ingat, uji PG adalah uji asimptotik atau untuk sampel besar. Sedangkan pada contoh kita bukanlah sampel besar. Meskipun 30 ini kan sampel besar itu lebih besar atau sama dengan 30. Sebetulnya bisa aja sih dikelompokkan seperti itu, ya. Oke. Uji White ini adalah uji BPG dengan uji White ini adalah uji yang sering kakak kelas saudara lakukan. Meskipun ujiannya semuanya ada di IPIUS, yang paling sering orang gunakan secara umum adalah uji White. Kita masuk ya ke uji White. Pengujian umum yang dilakukan oleh White tidak bergantung asumsi normalitas.
tidak bergantung asumsi normalitas, dan mudah untuk diimplementasikan. Ide dasarnya, perhatikan model regresi 3 variabel. Ada X2, ada X3, dan Y. Jadi ada 3 variabel di model 11521. Prosedurnya, langkah pertama, dengan data yang kita punya, estimasi persamaan ini. Kita regres ini. Y min Y hat-nya. Yang kedua, lakukan regresi penyokong. U hat ini sama dengan APA 1 ditambah APA 2 dan seterusnya. Kalau kita hanya sampai dengan X3, berarti nih, lihat. Apa nih bedanya? Kita kan hanya ada punya X2 dan X3. Tapi kita, langkah kedua ini, ada banyak banget variabelnya. Dari mana? X2 dan X3 udah jelas ada. Pakai tabel bantuan lagi untuk X2 kuadrat. X2 kuadrat, nanti kan kita punya lagi data. X3 kuadrat, tabel bantuan lagi untuk X3 kuadrat. Tabel bantuan lagi untuk X2, X3. Nah, dari ke-5 variabel tersebut kita regres terhadap U. Ini, untuk langkah kedua. Langkah ketiga, di bawah hipotesis 0, bahwa tidak ada heteroskedastisitas, dapat ditunjukkan bahwa ukuran sampel ini dikalikan dengan R kuadrat yang didapatkan dari regresi penyokong secara asimptotik mengikuti distribusi chi-square dengan DF sejumlah regresor dari regresi penyokong. Artinya ini, N kali R kuadrat berdistribusi normal dengan chi kuadrat. Ini kita sebut dengan persamaan 11,523. Langkah terakhir, jika nilai chi-square yang didapat dari persamaan 5 ini, 11,523, itu ternyata melebihi dari nilai chi-square kritis atau chi-square tabel pada tingkat signifikansi yang dipilih, maka dapat kita simpulkan ada heteroskedastisitas. Dan atau sebaliknya, jika tidak melebihi nilai chi-square tabel. Nah, jika terdapat heteroskedastis, maka kita lakukan perbaikan. Untuk multikolonaritas, perbaikannya kan dicari lag-nya ya, kemudian diselisihkan dengan regresi asal, yang kemarin saya jelaskan di kelas. Nah, untuk heteroskedastisitas, ada 2 cara. Cara perbaikannya, jika parameter sigma I ini diketahui. Ini biasanya dari pengalaman. Kita regresi awalnya kan Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X ditambah U ya. Nah, regresi awal ini kita bagi dengan sigma I. Sigma I yang biasanya nggak diketahui, tapi dari pengalaman kita gunakan data tersebut. Maka ini kita dapat. Contohnya, ini. Kita hanya punya data Y, X, dan ini. Ini dari pengalaman, kita dapatkan ini. Maka kita bagi Y dan X-nya dengan sigma ini. 3396 dibagi 3,7 adalah ini. Ya. Kemudian 1 dibagi 743,17 adalah ini, dan seterusnya. Yang kita regres adalah ini. Ini. Itu memperbaikinya. Sehingga persamaan regresi setelah perbaikan adalah ini. Tetapi, jika sigma hat-nya ini tidak diketahui, persamaan regresi kita dibagi dengan Y hat. Kalau tadi kan ininya diketahui. Berarti tabel bantuannya ini. Kalau ini nggak diketahui, berarti ini YI dibagi Y hat. Yang ini XI dibagi Y hat. Begitu. Sampai sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Pusing ya, Bu. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Tadi kalau